Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya masih tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk video hari ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi tentang operator pembanding. Nah, dari video sebelumnya kita sudah belajar 8 operator pembanding. Untuk hari ini kita akan belajar 5 operator pembanding. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja langsung praktek. Nah, jadi silahkan buka komen promnya. Jangan lupa untuk aktifkan XAMPP. Dan kita masuk pada database yang kita buat pada video pembelajaran yang pertama, yaitu toko. Nah, setelah itu kita coba buka tabel barang. Kita tampilkan semua data yang ada di tabel barang, karena kita akan bermain-main dengan tabel barang lagi. Nah, ini. Jadi, tabel barang ada 6 data. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang aturan presidensi atau urutan operasi operator. Nah, jadi di dalam SQL itu juga ada urutan operasinya. Kalau di matematika ada kali, bagi, tambah, kurang, ataupun ada tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, yang pertama kita coba select bintang barang where harga sama dengan 25.000 or harga sama dengan 700.000 and stock kurang dari sama dengan 15 tutup kurung, nah titik koma, maksud saya titik koma bukan tutup kurung ya. Nah, jadi ini select bintang from barang where harga 25.000 atau harga 700.000 dan stoknya kurang dari 15. Nah, kalau or, yang pertama kan di sini ada operator or. Kalau or berarti kalau satu benar, berarti diabaikan kondisi yang lainnya. Gitu. Jadi ini harganya 25.000 atau 700.000 ditampilkan semua. And stok kurang dari sama dengan 15. Nah, kita lihat di stok. Stoknya ternyata ada yang stok 30, padahal 30 itu lebih dari 15, bukan kurang dari 15. Kenapa kok tetap dimunculkan? Karena di depan ini kan ada operatornya OR. Kita ingat-ingat kalau OR itu salah satu benar, berarti langsung ditampilkan. Nah, ternyata harganya benar 25.000. Jadi, stoknya diabaikan. Tapi beda lagi, misalkan kita menggunakan tanda kurung, kita tambahkan tanda kurung di harga. Kan? Select bintang from barang, where harga sama dengan 25.000, or harga sama dengan 700.000, kurung tutup, and stok kurang dari sama dengan 15. Kita enter. Nah, ternyata cuma muncul 2 data. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi ini kan di dalam kurungnya ada harga 25.000 atau harga 700.000. Dan stoknya kurang dari sama dengan 15. Nah, kita munculkan harga 25.000 atau 700.000. Dan stoknya harus kurang dari sama dengan 15. Nah, jadi stoknya harus kurang dari sama dengan 15. Gitu. Jadi tanda kurung ini di dalam kurung ini sangat mempengaruhi dalam operasi operator. Gitu. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung ini kayak ini ya, urutan operasi N sama OR. N ini kan nomor 3, OR nomor 4. Jadi N-nya terlebih dahulu, baru OR-nya. Gitu. Kita lanjut ke klausa order by. Nah, jadi klausa order by itu digunakan untuk mengurutkan data.
Nah, sedangkan pengurutan data itu sendiri dibedakan menjadi dua, berdasarkan data yang terbesar dan data yang terkecil, atau ascending dan descending. Kalau ascending itu urutannya naik, atau misalkan kalau angka itu dari nomor 1, 2, 3, sampai 10, misalkan gitu. Tapi kalau descending itu urutan turun, 10, 9, 8, 7, sampai 1 gitu. Jadi kebalik kalau descending. Nah, kita coba select, misalkan kita mau menampilkan nama barang. Select nama underscore barang, koma, stock, from barang, order, bentar, belum kita order dulu ya. Select bintang from barang, select nama barang, koma, stock, from barang. Nih. Kemudian kita tombol panah aja biar cepet. Kita kasih order dari stock. Jadi ini mengurutkan berdasarkan stok. Nah, ini kan nggak ada kata-kata ascending atau descending. Nah, kalau nggak ada kata-kata ascending atau descending, berarti pengurutan datanya secara otomatis secara ascending, dari yang terkecil ke besar. Jadi kita lihat stoknya. 8, 10, 15, 20, 30, 50 urutan naik. Nah, tapi misalkan kita pakai descending, kita tambahkan DESC di belakangnya. Nah, ini berganti urutannya menjadi 50, nama barangnya flash disk, 30 keyboard, sampai dengan printer ke stopnya 8. Ini jadi dibalik. Gitu. Intinya kalau nggak ada kata-kata ascending atau descending di belakang pengurutannya, itu berarti secara default secara ascending atau dari kecil ke besar. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengurutkan sesuatu barang, sesuatu data berdasarkan kolom alias. Nah, kolom alias itu sendiri seperti apa? Kolom alias itu adalah kolom yang kita bentuk baru. Gitu. Misalkan kita dari barang dulu ya, kita tampilkan data-data barang. Select bintang kurang from barang. Nah, select bintang from barang, ini data-datanya. Kemudian kita ingin menampilkan, kita tambahi kolom aliasnya adalah jumlah harga. Jadi misalkan harganya flash disk kan 25.000, stoknya 50. Misalkan nanti flash disk bisa terjual habis, total uang yang kita dapat itu berapa? Nah, itu kita coba hitung di sini. Caranya masukkan select spasi id underscore barang, koma, nama underscore barang, koma, harga, koma, stok, koma. Nah, ini kita hitung total uang yang kita dapat dari penjualan flash disk dan seterusnya. Nah, berarti dari harga dikalikan stok. Berarti harga dikali stok spasi. Nah, ini kita kasih nama kolom aliasnya. Apa? Misalkan kita kasih uang total. Uang underscore total. Ingat, nggak boleh ada spasi ya. Uang total, petik from barang. Koma. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah muncul uang totalnya berapa. Nah, kita urutkan, berarti kita kasih tambahan order by kolom aliasnya tadi apa? Uang underscore total. Secara apa? Descending atau ascending? Kita coba descending. Ini. Jadi, yang pertama kan flash disk 1.250.000. Tetapi setelah kita urutkan secara descending, ternyata flash disk ada di urutan keempat. Yang pertama ada notebook Asus. Descending tadi kan dari besar ke kecil, seperti itu. Jadi mengurutkan data tidak hanya menggunakan kolom yang sudah terbentuk sebelumnya, tetapi bisa juga menggunakan kolom alias yang kita buat baru. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bisa mengurutkan data dengan banyak kolom. Jadi datanya bisa, maksudnya kolomnya bisa lebih dari satu
Tuh, kita coba langsung select. Kita coba select bintang from barang, order by harga, koma, stop, ASC, titik koma enter. Nah, tuh. Jadi secara ASC kan ascending itu dari kecil ke besar atau urutan naik. Nah, kita lihat harganya, itu kebetulan ada 3, harganya 25.000. Nah, ini kan kita bingung, kalau harganya 25.000 semua, terus data yang nomor 1 itu yang mana? Nah, untuk menentukan data yang nomor 1, kita lihat lagi stoknya. Karena diurutkannya berdasarkan harga, stok, secara ascending. Nah, dari stoknya itu, harga 25.000 ada 10, 30, dan 50. Nah, ternyata yang paling kecil adalah 10, yaitu hard disk. Kemudian diikuti 30 keyboard, kemudian 50 flash disk. Harganya 25.000 semua. Nah, setelah ini selesai, kemudian diikuti monitor 700.000, stoknya 15. Kemudian printer, harganya 2.800.000, stoknya 8. Kemudian yang tertinggi harganya 3 juta, notebook Asus dan stok. Gitu. Jadi pengurutan dengan 2 kolom itu dibandingkan dulu yang pertama, kemudian yang kedua. Gitu. Kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Biasanya itu kalau mempunyai isi yang sama, kayak ini harganya 25.000 baru, stoknya digunakan. Gitu. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kesulitan atau belum paham, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar atau bisa juga bertanya kepada Bu Fira. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, silahkan anak-anak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Bu Fira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.